Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku, Abdul Rahim, mahasiswa Universitas Indonesia angkatan 2024, jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata semester 2. Dan pada video no cut no edit ini aku ingin ngejawab pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar YouTube aku. Pertanyaannya yaitu, "Bang, mana yang lebih gampang, SNBT apa tryout? Bang, mana yang lebih susah, SNBT apa tryout? Menurut Abang, mana yang lebih susah? Menurut Abang, mana yang lebih gampang?" Pasti di antara teman-teman juga ada yang ingin bertanya hal-hal itu. Dan pada video kali ini, aku akan ngejawab menurut persepsi aku yang udah ikut SNBT 2 kali, SNBT 2023 dan SNBT 2024. Oke, sebelum mulai ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Kita tembuskan sampai 300, atau kalau bisa tembuskan sampai 1000, agar aku semakin semangat bervideo atau ngebuat video-video baru dan ngejawab pertanyaan teman-teman tentunya. Oke, langsung saja. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi teman-teman, fun fact, aku itu gap year. Gap year, bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu bang, gap year. Gap year itu adalah aku itu tidak berkuliah selama 1 tahun. Jadi bisa dikatakan aku itu tidak lolos di universitas di jalur apapun, kayak SNBT, SIMAK, PPKB, dan sebagainya. Tapi sebenarnya aku itu sebenarnya udah lolos juga teman-teman, mandiri di Universitas Sumatera Barat, yaitu Universitas Andalas. Tapi tidak aku ambil karena ada alasan tertentu tentunya. Dan salah satu alasannya itu aku masih pengen UI. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk gap year di tahun 2023 dan kembali UTBK SNBT tahun 2024. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Bang, mana yang lebih gampang, SNBT apa tryout? Jadi teman-teman, lagi-lagi pertanyaan ini seperti layaknya kita menanyakan, itu menurut kamu orang itu ganteng apa jelek? Jadi jawabannya itu adalah subjektif, menurut pendapat masing-masing. Jadi menurut pendapat aku, pada SNBT 2023, menurut aku SNBT lebih susah daripada tryout. Karena apa? Karena aku itu persiapan SNBT-nya itu baru setelah tidak dinyatakan lolos SNBP. Pas bulan puasa aku nggak lolos SNBP, akhirnya aku berdiam diri dulu untuk menenangkan diri, dan baru akhirnya berapa bulan, sekitar 1 atau 2 bulan aku fokus SNBT dan hasilnya tidak maksimal. Kenapa aku bilang pada tahun 2023 SNBT 2023 itu SNBT lebih susah daripada tryout? Karena aku itu persiapannya itu masih dikit, dan latihan soalnya itu masih dikit banget. Dan TO yang aku kerjain itu sebenarnya nilainya itu rendah, tapi menurut aku itu soalnya itu lebih bisa aku jawab daripada SNBT 2023. SNBT 2023 sebenarnya aku juga bisa ngejawab, tapi aku kesusahan dan akhirnya nggak pakai strategi. Dan jawaban aku itu bukan aku blok, lebih ke ngasal. Misalnya aku nggak ngejawab 10 soal, alhasil aku ngasal. Karena aku tahun 2023 aku nggak percaya dengan strategi ngeblok itu. Dan hasilnya nggak maksimal. Alhasil SNBT 2023 aku pas waktu itu aku ngambil ilmu administrasi niaga UI dan ilmu ekonomi Islam Unpad. Dan akhirnya aku nggak lolos tetot, katanya kan, nggak lolos. Lagi-lagi kata selamat yang aku dapatin, dan rata-rata aku waktu itu 560-an, rendah banget bukan? Sedangkan TO aku yang paling tinggi waktu itu 580-an, 560-an, ya sekitar itu juga sih. Tapi menurut aku memang soal SNBT ini lebih susah. Karena apa? Karena kurang persiapan tadi. Dan alhasil aku gap year, di gap year aku 1 tahun full. Sebenarnya fokus aku SNBT belum
sampai satu tahun itu aku masih ngabisin waktu buat main lah, nonton film dan belajar bahasa Inggris tipis-tipis, belajar vocabnya. Dan berapa bulan, sekitar bulan September, aku masih ingat September, aku baru fokus SNBT September. Sedangkan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Oke, berarti sekitar 9 bulan aku udah mulai nih belajar. 3-4 bulan aku belajar dasar materinya, dan 5 bulan fokus latihan soal dan sebagainya, dan soal tryout gitu, sampai akhirnya pada SNBT 2024 aku ngerasa soalnya itu terlalu gampang daripada tryout. Karena itu tadi, aku udah belajar banyak dan latihan soal, berbagai macam latihan soal, berbagai latihan tryout, dan hasil soal SNBT itu aku ngerasa gampang, kecuali PM. Kenapa aku ngerasa PM itu sulit? Karena aku kurang latihan soal di sana, dan soalnya itu lagi-lagi nggak bisa aku jawab gitu. Aku ngestak di PM. Karena teman-teman ketahui, sebelum PM itu aku ngerjain PK. Jadi di subtes TPS akhir itu aku dapat PK, dan subtes awal literasi aku dapat PM. Yang membuat otak aku tuh udah ngestak gitu kan, ngecari, dan hasil untungnya aku masih ada strategi, itu ngeblok B. Namun di jawaban isian aku jawabnya puluhan, angka puluhan. Misal di soal ada ratusan, jawablah pertanyaan berikut. Nah, kadang aku jawab 150. Ya nggak salah aja sih sebenarnya, tapi aku nggak ngisi kayak 101, 102 gitu, jangan. Mending jawab bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, oke, bilangan bulat. Nah, barulah di SNBT 2024 aku ngerasa wah, gampang banget. Walaupun sempat pesimis sebenarnya karena PM ini ya. Tapi kagetnya hasil PM aku nggak sesuai ekspektasi aku. Ekspektasinya nilai aku 500, 400 lagi. Tapi PM 600. Dan itulah yang harus teman-teman capai sekarang. Belajar dulu, latihan soal dulu, perbanyak latihan soal, perbanyak tryout, evaluasi, dan nanti pas SNBT 2025 jika teman-teman nggak tahu jawabannya, ya pakai strategi ngeblok, lebih efektif daripada ngasal. Aku dulu ngasal di tahun 2023, hasilnya tuh jelek banget. PM aku 400, itu paling rendah sama bahasa Indonesia. Aku kaget sih 400. Dan di SNBT 2024 aku pakai ngeblok, nilainya 600 gitu. Jadi apa kesimpulannya bang? Kesimpulannya apa? Jadi teman-teman, SNBT atau tryout itu mana yang lebih gampang, mana yang lebih susah, itu tergantung teman-teman udah seberapa persen persiapan teman-teman. Nanti teman-teman akan ngerasain sendiri SNBT itu susah apa gampang. Ketika teman-teman persiapannya kurang atau persiapan teman-teman itu udah cukup, teman-teman akan ngerasain sendiri. Dan masih ada berapa hari lagi sebelum SNBT ya. Berapa lagi nih, bentar ya aku lihat jadwal. Sekarang hari Senin 23 berapa, 16 hari lagi teman-teman. Jadi perbanyak itu tadi latihan soal teman-teman lagi. Dan kesimpulannya itu tidak ada yang lebih gampang dan tidak ada yang lebih susah. Itu tuh tergantung persiapan teman-teman sendiri. Karena di SNBT 2023 aku ngerasa SNBT lebih susah daripada tryout. Di SNBT 2024 aku ngerasa SNBT lebih gampang dan mudah daripada tryout. Mungkin itu saja video dari aku. Jika teman-teman ada yang mau komentar atau mau nanya lagi, boleh banget di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Mari kita tembuskan 1000 subscriber biar aku semangat lagi nge-YouTube-nya
dan pastinya bermanfaat juga menjawab pertanyaan yang beragam dari teman-teman. Sekian dari aku Abdul Rahim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.